Pada kesempatan yang berharga ini, Gus Samsudin mendapatkan kesempatan istimewa untuk menyampaikan tausiah di hadapan para tamu yang hadir. Dalam suasana yang penuh kehangatan dan semangat, beliau akan berbagi pemikiran serta hikmah yang dapat menginspirasi dan memberikan pencerahan kepada semua orang yang mendengarkan. Dengan penuh rasa syukur, Gus Samsudin siap untuk menyampaikan pesan-pesan yang mendalam dan relevan, sehingga dapat menyentuh hati setiap individu yang hadir dalam acara tersebut. Semoga tausiah ini dapat memberikan manfaat dan menjadi bekal spiritual bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah wa nikmatillah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, kula ucapne matur suwun sanget dumateng Bapak Ibu sedaya arun rawuh dhateng gubuk kula niki. Mugi-mugi sedaya hajate panjenengan dijabah kalih Gusti Allah. Amin. Mugi-mugi silaturahmi kita niki angsal barokah, angsal manfaat fid dunya wal akhirah saking Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Kula niki senes sinten-sinten nggih mboten gadah napa-napa. Nggih mboten saged napa-napa. Kula namung sak derma ndonga mugi-mugi donga kula lan panjenengan sedaya diijabah kalih Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Dumateng sedaya para santri, terkhusus pengurus Pak Pur, Gus Baron, dan terkhusus dumateng Pak Nur. Matur suwun sanget, mugi-mugi panjenengan diparingi kesehatan, bejan kamulyan mulya dunya mulya akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, mulai dari tadi malam sampai nanti 7 malam, monggo istiqomah untuk dzikir di pinggir sungai, terkhusus Sungai Tempuran, karena memang sanatnya asma Sungai Rajah itu dari Pondok Tempuran di daerah tempatnya Gus Rohim dulu di Pamekasan, di wilayah Madura. Jadi asma Sungai Rajah Madura Selatan itu adalah asma Sungai Rajah yang paling tertinggi tingkatannya. Itu diwiridkannya harus di pinggir sungai, dan di pinggir sungai yang airnya tempuran. Di tempuran itu juga hakikatnya adalah ibu dan bapak. Dari dua air yang bertemu itu jadilah kita. Makanya sungai-sungai tempuran itu keramat. Tadi malam itu Kang Ahmad yang mau keseret, saya sampai takut itu. Jadi kalau nanti malam itu dikirnya sudah nggak perlu masuk ke sungai. Kalau ijazahnya iya di dalam sungai. Resikonya memang sangat tinggi, apalagi musim hujan seperti ini, dan Sungai Berantas itu sungai yang alami, dalam juga. Dan saya
dulu pertama kali mengamalkan amalan itu sebelum saya dapat ijazah sholawat An-Nuridat itu, yang pertama ya Asma Sungai Rajah ini, karena dulu itu saya sangat tertarik sekali dengan pantangannya. Kalau kata Mbah Yai Saifuddin Rahman itu, yang pernah saya dengarkan juga dari Ustadz Riki itu, la takhribul jinna kini innahu kana fakhisah wa asabila jadi jangan kamu itu mendekati zina, jangan mendekati saja, tidak boleh apalagi melakukan. Dan saya pernah mendengar tausiah dari Pondok Ploso, karena saya pernah ke sana, pernah dengar langsung ceramahnya dari Gus Kausar di dalam kitab Fathul Qorib itu. Beliau juga menjelaskan tentang jina di Hikam, bahwa ada satu tampar itu maksudnya tambang, ada satu tambang yang sangat kuat sekali, yang jarang bisa dilalui oleh seseorang laki-laki, bahkan walaupun dia itu orang alim, yaitu apa itu wanita. Jadi separuh dari wanita di dunia ini menjadi tamparnya, menjadi pengikat, menjadi pengikut, bahkan menjadi pejuangnya setan yang paling kuat itu, pasukannya setan yang paling kuat itu wanita. Laki-laki itu hampir semuanya bisa sendiri, kerja bisa sendiri, cari uang bisa sendiri, semuanya bisa sendiri. Yang tidak bisa itu ya cuman itu, syahwat itu, harus ada lawannya, yaitu wanita. Dan Asma Sungai Rajah itu pantangan utamanya zina. Terkhusus Asma Sungai Rajah Madura Selatan itu lisan bilisan, jadi tidak boleh ditulis. Kalau sanad utamanya begitu. Tidak boleh dibaca di dalam rumah. Boleh dibuktikan. Biasanya kalau dibaca dalam rumah itu rusak, alat elektronik rusak, mulai dari jam dinding. Itu saya pernah membuktikan sendiri. Saya pernah naik sepeda motor saya waktu itu Mio. Saya itu belum punya motor, baru Mio. Itu saya pakai buat sholat Jumat. Iseng-iseng saya baca, rusak, demi Allah motornya rusak. Rusak motornya itu. Saya pulang dari masjid tak tuntun. Ditanyain sama orang, kok dengaran rusak? Iya, nggak tahu, saya bilang gitu. Nggak boleh dibaca dalam kendaraan. Dan waktu saya berangkat ke Sumeneb, waktu itu menemui Gus Rohim, waktu itu bersama dengan Pak Jawul. Ya, Pak Jawul itu sopir telurnya Surowadang, ya, teman saya, tapi terkena musibah orangnya, mungkin ya ujian ya. Jadi ketika setelah mengamalkan ijazah itu, uang itu sampai saya sama Umi itu sering diajak jalan-jalan, ya. Jadi waktu itu saya berangkat ke Sumeneb itu bersama dengan Pak Jawul. Kenapa saya berangkat ke sana? Karena Pak Jawul itu nyopir telur, ya, di daerah lintas Pantura itu, beli itu dirampok gitu. Jadi di jalan itu dirampok, pulang kirim telur itu bawa uang tunai itu, padahal sudah diakali lah, ditaruh di kresek, ditaruh di bawah jok mobil truk gitu, tapi ternyata masih kerampokan juga, tetap tahu rampoknya, daripada nyawanya hilang uangnya dikasihkan itu. Nah, padahal beliau itu juga truk-truk itu punya semacam bekengan, ya, bekengan kayak preman-preman kayak gitu. Nah, laporan ke premannya itu ternyata ya wis nggak canda, ternyata ya persaingan itu, ada dalam truk itu ada yang jaga itu. Kalau beliau dulu ikut sogol, jadi ada ikut ngajak uling, ada yang ikut apa gitulah. Ini nggak usah diupload. Nah habis seperti itu, setelah kerampokan itu akhirnya tanyalah sama saya, ayo Gus golek ilmu kebal gini ngendi gitu, ditanyalah, cari ilmu hikmah itu ndek mana kayak gitu. Nah akhirnya saya sowan lah, waktu itu saya ke Tulungagung, salah satu di Luk Songo itu ada santrinya dari Mbah Jalil itu. Akhirnya saya diminta untuk sowan ke Gus Rohim di wilayah Sumeneb.
Akhirnya saya sama Pak Jaul itu berangkatlah ke Sumenep itu. Istri saya itu Umi itu tahu itu. Itu saya masih belum punya pondok itu, masih ngerasa. Ini saya berangkat ke sana, nekat ke Sumenep itu. Nah sampai di sana ya akhirnya ketemu, berangkat dulu ke tempat saudaranya, terus dari saudaranya diantarkanlah ke tempatnya Gus Rohim itu, ngobrol-ngobrol tentang ninja-ninja dulu. Terus akhirnya diutarakanlah keinginan kita untuk cari ilmu keselamatan begitu. Terus akhirnya yaitu ditawari dua, Cangkaruk Batu, Asma Cangkaruk Batu atau Asma Sungai Raja, itu suruh milih dua itu. Kalau Asma Cangkaruk Batu itu, nah waktu itu lagi musim-musimnya, lagi rame-ramenya kasus Salim Kancil. Waktu saya ke sana itu, Salim Kancil itu kasus pasir di wilayah Sumenep, daerah Madura sana. Dia itu jaga pasir. Nah itu Lumajang, di wilayah Lumajang. Nah itu Salim Kancil itu. Nah itu waktu rame-ramenya itu. Nah ternyata Salim Kancil itu juga salah satu pengikut dari beliau ini, dari Thariqah Syaidilah ini. Salim Kancil ini juga sebenarnya pengamal dari Asma Sungai Raja ini. Jadi waktu kasus itu diceritakan bahwa Salim Kancil itu sebenarnya waktu digeret sama pasukannya lurah itu 40 orang itu digeret sampai diseret ke balai desa itu masih tidak apa-apa, digergaji, dipukul nggak apa-apa, tapi meninggalnya pakai batu. Jadi kelemahannya di batu. Yang tahu kelemahannya itu ya masih satu perguruan juga itu masihan itu. Nah disuruh milih dua lah antara Asma Cangkaruk Batu atau Asma Sungai Raja. Kalau Cangkaruk Batu itu nggak boleh duduk di batu. Orang yang kalau duduk di batu gatel amalannya itu. Yang Allahu Latiful Khabir, Allahu Latiful Khabir aja ku sapuning jagat ketukulo sutaning jagat klambiku untuk semua sapuku suare seno. Nah amalan ini tak pakai waktu saya di penjara. Jadi di penjara kemarin itu saya itu sama orang Madura juga itu tiba-tiba saya itu didatangi itu kuaploki saya. Tiba-tiba saya dipanggil, tak kira polisi. Tiba-tiba langsung nampar, pok gitu. Dan itu orang banyak itu. Si Fikri itu tahu. Fikri saya itu orang 3 itu ribut sama 40 orang. Ribut lah di sana itu. Gara-gara ya dianggap saya itu apa ya? Kalau di penjara itu kalau dianggap penipu itu wah musuhnya banyak. Apalagi njajal kesaktian. Akhirnya saya amalkan itu. Demi Allah saya katakan. Dipukul itu banyak orang tapi tidak berasa. Ya kayak orang kena angin loh, bak gitu. Ya memang ya ya kena, tapi kayak kita ngerasanya itu kayak cuma dijawili gitu. Tapi rame itu. Masih di Polda itu, masih di Polda. Dari situ akhirnya mereka jadi temen. Karena ya nggak tahu mungkin karena kaploki kok nggak bonyok gitu, mungkin kayak gitu. Ceritanya begitu, tapi aja dijajal ini karena pertolongan Allah saja. Dari situ saya tanya, ngobrol dulu sama Pak Jaul. Pak Jaul, kita pilih yang mana, pilih sing pundi gitu. Terus Pak Jaul itu, wah saya nggak kuat Gus kalau masalah perempuan ini saya nggak mungkin kuat gitu. Soalnya saya itu paling pantangan saya paling nggak kuat sama perempuan. Saya bilang yo paling itu yang cocok, aku bilang gitu. Yang cocok ya itu yang saya nggak kuat itu. Kalau yang kuat-kuat itu biasa Pak. Karena biasanya kalau tirakannya tambah kuat itu nanti ilmunya tambah sakti, ya bilang gitu. Apa ya Gus gitu aja. Inggih, wis lah itu manut jenengan mon nggih. Wong aku sing bayari kan di kono gage ae. Oh, kok saya yang bayari sana itu habis 2 juta enggak salah. Akhirnya sowan lagi ke sana. Kita akhirnya minta Asma Sungai Raja. Nah ini lucu ini. Waktu saya ke sana itu kan diantar sama saudaranya. Saudaranya ini cuma dengerin tok tanpa dia itu ngamalin. Itu saya dapat cerita itu dia itu ya kena dampak gitu. Kena dampaknya itu apa? Cuma dengerin waktu pengijazahan itu, terus dia itu selingkuh. Itu demi Allah. Saya dengar cerita dari sana itu kena penyakit Raja Singa itu busuk. Di kemaluannya itu busuk. Padahal dia nggak ngamalin. Jadi dia itu komplain, ngasih cerita ke saya. Akhirnya datang ke sini, terus saya ajak lagi sowan ke Gus Rohim. Ya nggak tahu gimana cerita selanjutnya, sudah saya serahkan ke sana. Nah jadi amalan yang kita amalkan tadi malam itu amalan pertama saya sebelum saya datang ke Abasyuti Al-Ghazali. Jadi Asma Sungai Raja. Sanadnya itu dari
Mbah Yai Gus Rohim itu, dari Gus Rohim sampai ke Mbah Yai Ahmad Muhammad, sampai ke Mbah Samsudin Madura, sampai ke Syekhona Khalil. Syekhona Khalil dapatnya dari Nabi Khidir Bayan bil Malkan itu diamalkan 7 malam, itu pondasinya. Jadi 7 malam itu diwiridkan di pinggir sungai. Masalah tentang khasiatnya sama lihat aja di kitab panduan itu, ada berapa 1000 itu yang tanpa saya merubah sedikit pun. Wasilahnya itu ada 200 yang saya cantumkan di situ. Buahnya itu dibaca 3 kali untuk mukul, 7 kali untuk ini, untuk manggil raja jin dan lain sebagainya begitu. Yang penting istiqomah diamalkan 7 malam, nggih. Jadi tetap 1000 kali dibaca gitu. Itu. Nggih, Allahumma sholli ala Muhammad. Mana si Ahmad? Ahmad kemana Ahmad? Bu, satunya siapa? Johan mana? Bos tadi malam Johan ke sewaret aku wedi. Mati piya ana wong paling berantas masamu kali besar kayak gitu. Gak tahu warek. Kayak gitu memang ijazahnya di dalam. Ya istiqomahkan nggih. Nanti setelah itu Pak Pur ini yang pernah ngamalin. Yang kedua nanti Asma Sungai Raja Sunan Kalijaga itu. Asma Sungai Raja Sunan Kalijaga pun tingkatannya juga ada 7. Juga ada 7 yang Pak Pur yang pertama itu. Pak Pur yang pertama. Kalau Asma Sungai Raja itu bisa dibaca di luar rumah kita aja nggak apa-apa, nggak perlu di pinggir sungai. Memang yang paling bagus powernya di pinggir sungai, karena kalau sampai ngerasain, tadi malam semua yang tak ijazahin ngewel kedinginan, nyapa. Aku sampai ngijazah ini sambil ketawa saya itu. Tapi ya ngewel. Emang iya. Dingin terus mata-mata pembantanan tahu. Yang penting pengijazahan pertama itu pakai kayak tadi malam itu minum air kelapa gading itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Pantangannya cuma 1 jina sebenarnya. Selain itu insyaallah tidak ada pengaruhnya apa-apa. Pantangannya cuma 1 jina. Buat berantem, buat apa itu insyaallah tidak masalah. Masalah. Masya Allah nanti untuk yang lainnya dijalankan sambil jalan itu saja. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nur sehat Pak Nur? Ya, alhamdulillah. Ini apa filosofinya ini Pak Nur? Ya, mohon maaf sebelumnya Gus. Saya biasanya kalau datang ke sini ini tak biasakan bawa oleh-oleh. Oh iya. Biasanya bawa dulu masih saya kerja di perusahaan bawanya roti, bawanya kacang gitu kadang-kadang. Nah, saya sudah nggak kerja di sana, saya tiap datang tak usahakan bawa oleh-oleh. Hari ini saya nggak banyak bawa oleh-oleh, hanya ada bawa 3 benda saja. Yang satu ini tongkat. Ini tongkat dari kayu Kalimosodo. Tongkat ini bisa jenengan hadiahkan kepada saudara kita yang datang di sini, karena tongkat di filosofinya adalah untuk membantu orang yang berjalan. Saya melihat banyak tamu-tamu yang hadir tuh mengeluh bahwa hatinya yang secara zahir kita lihat memang secara fisik sudah nggak bisa jalan, kadang-kadang lumpuh, amit-amit, naudzubillahi min dzalik, seperti itu. Nanti bisa jenengan kasih hadiah. Tapi yang paling penting adalah banyaknya daripada saudara kita yang datang kemari itu katanya hatinya nggak bisa jalan, pikirannya nggak bisa jalan, kemudian perasaannya nggak bisa jalan, jadi seperti mandek gitu, orang ini seperti nggak bisa melakukan apa-apa. Kemudian dengan wasilah ini semoga bisa jenengan hadiahkan kepada mereka yang membutuhkan. Jadi ada 2 tongkat itu supaya membantu saudara kita yang datang ke sini untuk bisa berjalan lebih tegak lagi. Itu saya diberi sama orang yang tua di Banyuwangi, 2 dikhususkan untuk disampaikan ke pondoknya Gus Samsudin, seperti itu. Barakallah. Yang kedua ini ada sapu, ada 2 sapu ini untuk bersih-bersih. Nah, santri-santrinya untuk bersih, karena walaupun hanya sapu ini manfaatnya sangat luar biasa. Karena setiap profesi itu membutuhkan alat. Nah, ini dikasih Mas Jibril. Biar rajin bersih-bersih nggih. Nggih, monggo dianurumin. Jadi sekali lagi
alat itu jangan disepelekan. Setiap profesi itu sangat membutuhkan alat. Jadi seorang kusir dokar itu alatnya apa? Cambuk. Kalau cambuknya hilang, ya dokarnya bisa jalan, tapi jalannya apa adanya, nggak bisa sesuai dengan yang diharapkan. Tapi begitu alatnya ada cambuknya, ya dokarnya bisa lari kencang. Tukang batu itu juga punya alat. Salah satunya alatnya ya meteran, palu. Tapi begitu alatnya nggak ada, mereka nggak bisa bekerja. Demikian halnya kita mau bersih-bersih di pondok kita, kalau alatnya kurang, rusak, sapunya nggak ada, ya pondok kita jadi nggak bisa bersih, jadi banyak sampah, banyak bisa kotor, kumuh, tidak berkelas. Jadi harapannya nanti santri-santri bisa semakin giat, semakin menjaga kebersihan di sekitar tempat jenengan semua untuk mencari ilmu di sini. Itu yang terkait sapu. Yang kedua ini ada 2 tasbih, Gus. Ini tasbih ini namanya tasbih tali arus. Kayak sungai ya? Ini tali arus. Sungai kan arus. Jadi banyak saudara kita yang datang ke sini itu mengeluhkan kadang-kadang nggak bisa menahan dirinya, kadang-kadang terlibat narkoba, terlibat perjudian, terlibat perzinahan. Ya, semoga dengan zikir istiqomah wirid dan zikir memakai tali arus itu, arus-arus yang dolim itu bisa ditaleni sehingga terjaga. Itu Gus di kaulal yang saya sampaikan sore ini. Semoga jenengan semua yang ada di sini selalu dapat keberkahan Tuhan yang Maha Kuasa, diberikan rezeki barokah melimpah, diberikan keturunan anak yang saleh dan saleha, yang terjaga kesalehannya sampai akhir. Amin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur suwun sangat dumateng Pak Nur. Mugi-mugi kula lan sedanten santri utawi tamu damel sarana sing panjenengan iki pahalane barokah ing alir dumateng panjenengan lan keluarga lan usahane panjenengan. Taumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salamat al-Fatihah. Alhamdulillah. Ya Allahumma suki al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allahumma sukses al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin asma wa syufati wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Al-Fatihah. Iya, kenapa dia datang itu nasrul betul betul dia nonton.